di foto-foto. Sekarang aku ada di kantornya salah satu womanpreneur terkenal, sukses dan juga YouTuber. Siapa dia? Keren banget kantornya. Terus aku tadi foto-foto gitu dan penasaran ada apa sih di kantornya, dan kita mau ngobrol banyak sama Mbak Tasya. Yuk. Keren banget ya, aku pengen banget punya kantor kayak gini. Oh amin ya Allah. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Apa kabar? Hai. Akhirnya Aduh, kita Masya ketemu. Allah. Aku ketemu seorang sosok wanita, walaupun kayak gini tapi gayanya rock. Masa rock and roll. Masya Allah. Aku juga ketemu sosok wanita yang luar biasa, cantiknya. Masya Allah. Aku mau ngobrol dong. Boleh, kita duduknya mungkin biar agak Iya. cantik di ayunan gitu ya. Aku bisa bikin kantor kayak gini, keren banget. Ini sebenarnya konsepnya Saskia, Mbak. Jadi kalau aku mungkin lebih akan cewek banget. Jadi nggak bisa nih ngeliat ke bawah tuh kayak sama tukang di sini. Ini retak, ini emang modelnya begini. Gitu. Terus ini kok agak begini, emang begini. Jadi aku kepanikan orang. Kita Ya. bahas lagi nanti ya. Oke. Kayak apa di sini dulu. Oh ya ampun. Jadi ini kuat kita- ya. Kita kurus kan? Ini pokoknya kalau misalnya tiba-tiba terlihat gendut adalah Iya. editor yang salah. Iya, kamera yang editor salah. sama kameramen. Iya, kita Ya, pokoknya kurus aslinya ya guys. kita aslinya kurus, saking kurus cantik udah doran. Oh, ini aduh udah susah duduk ini, keketatan celananya guys. Aduh, ini adalah womanpreneur yang luar biasa. Mbak Tasya, thank you banget sudah mau terima aku. Sama-sama, di ini sini. aku kalau boleh dibilang ini adalah proyek pertama aku sebenarnya. Serius? Karena aku agak Bahagia. karena aku agak sebenarnya terlalu bukan picky, tapi kadang-kadang suka nggak percaya diri sama aku bikin YouTube itu sebenarnya buat kayak fun diri aku, kayak Iya. buat keluarga aku punya momen gitu kan. Jadi begitu diajak orang gini, ini yakin ini bener gitu. Keren. Iya, dan saya ini adalah proyek pertama aku sama keluarga. Thank you banget. Iya. Aku tersanjung banget. Jadi yang pertama, nanti abis ini langsung banyak ya doanya. Full aku susah untuk udah dapet. Sahabat rock and roll. Aduh, aku udah gak sabar. Pokoknya harus cerita banyak. Iya, pastinya kalau udah ditanya pasti aku jawab. Iya dong. Sebenarnya lebih ke sharing ya, Mbak, ya. Karena Sharing. memang aku orangnya seneng banget untuk Iya, ngobrol. karena sahabat rock and roll yang ada di rumah ini selalu bingung kalau mau usaha mulai dari mana. Perempuan bisa nggak sih usaha? Bisa nggak bagi waktu untuk keluarga? Nah, satunya kan Mbak Iya. Tasya kan berhasil, ya kan? Masih belajar. Alhamdulillah, Insya Allah sukses terus. Kita bahas satu-satu dulu ya, sahabat rock and roll. Mbak Tasya, awal karirnya, awal usahanya, bisnisnya apa dulu? Jadi sebenarnya nih gini nih, kalau boleh nge-flashback, aku tuh 7 bersaudara. 7 bersaudara. Jadi Banyak. dan aku anak paling tua. Oh, oke. Jadi aku masih punya perintilan banyak banget di bawah Aku aku juga paling gitu. tua, tapi Iya, tiga. tiga. Nah, Kamu aku 7. Aku 7 dan itu juga kalau kata mama 7 dulu pernah ada yang keguguran. Jadi mungkin kalau nggak ada keguguran, mungkin lebih dari 7. Luar biasa. Kata mama mungkin bisa jadi sepak bola kali Sunahnya ya. betul banget ya. Iya, kalau orang dulu kayaknya anak Iya, banyak nggak apa-apa. banyak Kalau sekarang tuh sedikit. agak- Iya benar. Terus jadi aku 7 bersaudara yang dibentuk sama mama papa nih, keterikatannya satu sama lain tuh deket banget. Iya. Jadi kayak misalnya dulu kita satu rumah tuh sebenarnya bisa dimasukin ke kebetulan satu adik aku tinggalnya tuh di luar kota di kakaknya mama, karena kakaknya mama saat itu kita lagi pindah-pindahan, terus anak adik aku tuh nggak bisa tuh kayak pindah dari sini-sini cepet sakit. Jadi titip di kakaknya mama, kelamaan titip di kakaknya mama yang nggak punya anak. Terusan. Iya, jadi kayak akhirnya adik aku tuh menganggap punya 2 ibu gitu kan. Oh, Jadi memang iya, di iya. sana satu. Nah, pada saat dia di terpisah itu aku kamar tuh kayaknya bisa Mbak Farida, itu semuanya bisa, kayak anak kamu mungkin satu atau satu kamar berdua tuh bisa, tapi aku ditaruh di satu kamar berempat, aku, Saskia, Marsha dan Rika. Iya. Terus adik aku yang satu lagi itu Tania sama Haikal. Terus saat itu aku suka bilang sama mama kayak, ini kenapa sih, maksudnya mah gila, gue gak punya privacy, gue tuh berantem sama cowok di balkon, mau nangis, mau di dalam selimut, itu tuh pokoknya keluar kamar, terus keluar mama cuman gini, berantem mama kenapa gitu, jadi ketahuan karena adik aku tiap keluar kamar ya, Tasya berantem tuh, Tasya nangis tuh, putus sama pacarnya tuh ketahuan, jadi kayak aku gak punya privacy. Terus mamaku cuma ngomong saat itu bilang kayak,
suatu saat kamu tahu jawabannya. Tapi ya namanya kita dulu kayak aku merasa kayak gue nggak butuh suatu saat, sekarang gue butuh tahu. Gue nggak punya privacy sama sekali waktu zaman SMA kuliah. Terus akhirnya terjawab setelah aku menikah. Terus satu kali lagi duduk di kamar kayak sok gitu, kayak kok kayak aku nemuin jawabannya dari mama gitu. Kayak ternyata aku kehilangan sosok dari adik-adik aku nggak akan bisa mengulang momen begitu kita nikah, akan tidur rame-rame lagi, pasti harus ada momennya. Misalnya suami lagi tinggal, suami keluar kota baru ngumpul. Tapi kan kalau udah pada nikah nggak bisa di momen yang sama gitu. Jadi kayak oh ternyata aku ngerasa kehilangan momen itu gitu kan. Ternyata aku ngerasa, jadi kalau Mbak Farida tanya yang di dalam badan aku nih siapa, setengah itu adalah 6 adik aku dan mama dan papa. Sebelah lagi itu adalah anak dan suami aku. Sampai kalau ada apa-apa mungkin aku orang pertama yang maju walaupun aku nangisnya. Wih, luar biasa gitu. Tanggung jawab. Jadi begitu merasa seperti itu, terus akhirnya aku pada saat abis nikah, aku tuh setiap mau Sabtu Minggu pasti bilang sama suami kayak aku mau ke rumah mama. Akhirnya Saskia kayaknya risih kayak lu ke rumah mama lu nggak malu sama suami, maksudnya kayak nggak enak loh kak, maksudnya kayak anak mama banget gitu kan, udah keluar, maksudnya jangan tinggi kita bikin usaha. Nah awal mulai adalah usaha, kita kayak pengen, aku cuma sebenarnya pengen kalau aku keluar rumah nggak harus bilang mau ketemu mama, tapi ada yang dikerjakan. Akhirnya kita bikin satu usaha, saat itu online, namanya masih Zaskia Meka. Zaskia Meka. Bikin itu selama 1 tahun, alhamdulillah baju. Jadi benar-benar yang saat itu anak aku masih 6 bulan, 6 bulan, ya sekitar 6 bulan. Aku nggak punya mbak. Jadi di rumah tiap hari Saskia tuh yang kayak Saskia di rumah Saskia, aku di rumah aku. Dia tuh kayak orang yang cuman aku ada pernah bikin film satu namanya Hijab yang bareng sama Mas Anung. Itu ada yang hijab ya. Iya, jadi ada Saskia memerankan karakter yang kalau ngecekin ATM uangnya udah masuk kayak gitu. Nah itu dia. Nah aku packing, terima orderan, kirimin orderan ke ekspedisi. Saat itu belum ada aplikasi yang sekarang gitu kan, pengantaran. Jadi aku bawa semuanya sendiri, anak aku titip sama mama, titip aku ke ekspedisi selama 1 tahun, aku jalanin itu berkali-kali. Mama aku sampai mama mertua sampai bilang, Tasya berapa karung lagi yang harus masuk rumah ini gitu. Tapi aku bilang sama mama, suatu saat karung-karung ini akan bisa bantuin aku dan mama. Dan alhamdulillah, ya emang alhamdulillah Allah masih percaya dan kasih kemudahan buat aku ya. Ternyata memang karung-karung itu yang bisa membuat aku sampai sekarang bisa bertahan. Luar biasa, sahabat rock and roll, ternyata benar kalau mau usaha itu memang harus niat dulu dan kerja keras ya. Iya, dan aku mau mulai dari nol, jadi kayak tanpa ada yang bantuin, aku bener-bener bawa semua paket sendiri. Sampai akhirnya 1 tahun berjalan, kita punya butik. Itu nanti aku cerita, awal kita nggak pernah berantem apa sama Saskia, tapi begitu ada butik malah jadi berantem karena ternyata banyak banget hal yang berantem ini gitu aja. Mau berantem bisnis beda nih. Berantem kayaknya dua-duanya. Aku udah luar biasa banget sampai aku bilang sama suami, aku nggak mau punya usaha bareng Saskia dan Meka. Aku bisa bikin brand nama Tasya Nur Medina karena saat itu. Tapi Saskia ngerasa nggak berantem. Jadi aku udah yang drama dan lain-lain. Jadi begitu ada butik, itu juga di butik jadi office girl aku, istilahnya packing aku, jadi SPG aku, yang jadi kayak di komplain sama customer aku, jadi yang terima semua aku. Sampai kalau di butik itu jadi aku merasakan semua sendiri. Ternyata gini, kalau kita mau memulai usaha harus nyobain semuanya dari nol. Jadi pada saat kita punya karyawan, kalau nanti salah satu timnya bilang kayak, Kak ini kayaknya nggak bisa, kita bisa bilang enggak, aku pernah mengalami itu, aku bisa. Nah, kita start dulu nih. Kayaknya melihat ceritanya semua dikerjain sendiri ya karena dari nol, atau mungkin sebagai seorang kakak Mbak Tasya merasa dominan dan kayaknya mikirin harus sendiri, gue takut kalau adik gue ngerjain nggak beres kayak gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu awal karir? Enggak sih, sebenarnya lebih ke aku ngerasa gini, kalau kayaknya aku menemukan yang namanya passion aku. Wow. Jadi kalau misalnya passion, jadi kalau misalnya kita nggak kayak kita kerja nggak sesuai dengan apa yang kita mau, kadang-kadang kita jenuh, kayak capek apa. Nah aku ngerasa nggak jenuh sama sekali. Nah kayak tadi usaha sendiri sampai nganterin ke pengiriman sendiri, terus akhirnya berkembang setelah berapa tahun? Setelah setahun. Jadi kita jalannya cuma online selama setahun gitu. Aku boleh cerita modal utama pertama kali aku membuat si mekanisme Zaskia Meka ini. Zaskia Meka ya. Kita 7 juta doang Mbak. 7 juta tahun? 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu, oke. 7 juta. Lumayan? Iya. Lumayan kecil maksudnya? Iya, saat itu maksudnya orang berpikir kayak mau
mulai usaha harus modalnya harus gede, harus apa. No, aku saat itu berpikir sama Saskia, aku saat itu belum bisa membantu yang sebesar itu sama Saskia. Jadi kayak aku bantunya cuma sekian ya, uangnya Saskia hampir sebagian besar 7 juta itu. Tapi kalau kita konsisten dan itu masih bisa bertahan sampai sekarang. Jadi kalau ditanya, Kak, trik untuk membuat bisnis itu apa? Sebenarnya adalah membangun atau misalnya membuat itu gampang, karena semangat kita lagi tinggi. Wah, lagi yang kayak oke, kita mau bikin makan masakan atau apa, kita tinggal ini gitu. Tapi yang susah adalah mempertahankan. Jadi tipsnya itu 2 sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang bilang bikin usaha susah, itu salah. Bikin usaha susah. Karena bikin usaha itu gampang. Yang penting itu semangat lagi tinggi. Yang susah itu adalah mempertahankannya. Pada saat turun, apalagi sekarang lagi pandemi sekarang, itu kita yang harus bisa berjuang untuk bisa tetap mempertahankannya. Tapi pertanyaannya, sabar, 7 juta itu waktu itu langsung lebih banyak ke modalnya apa? Produksi atau lebih kemana? Produksi. Karena zaman awal aku memulai si Saskia Meka itu kan cuma bikin jual kerudung kayak modelan Farida yang pasmina gitu ya. Aku cuma ke toko kain, misalnya udah ada motifnya, udah ada apa. Itu sendirian tuh, dia sendiri sama Saskia. Jadi aku sama Saskia ke toko bahan tuh kebetulan aku diajarin sama salah satu desainer namanya Jana Hara. Jadi kalau mau ditanya sampai sekarang bisa bertahan, sebenarnya awal mulanya itu karena Jana Hara yang membantu cari bahannya pakai apa, pola gimana, gitu kan. Iya, kalau mau diskusi tinggal DM ya. Jadi benar-benar bisa komunikasi sama dia. Terus pada saat itu berjalan, aku sama Saskia tuh benar-benar nyetir sendiri. Dan aku tuh orang yang nggak bisa lepas dari high heels. Tahu dong. Iya. Jadi karena di keluarga aku yang paling kecil badannya, yang lainnya tinggi-tinggi. Jadi aku harus high heels. Even ke toko kain, aku tuh nggak bisa melepas dari high heels. So Saskia bilang, kalau pakai high heels yang ada dimahalin, udah gue pakai masker, lu tetap pakai high heels mahal gitu kan. Jangan sendal jepit gitu. Akhirnya aku berburu sendal jepit tapi yang ada wedgesnya. Karena aku nggak mau pendek ya. Jadi aku pakai itu sampai pas di toko kain tuh jatuh apa. Saskia bilang, kan gitu. Makanya pakai flat shoes. Aku ngambang kalau nggak pakai flat shoes. Aku bilang kayak ke toko kain kalau kebagusan bajunya kekerenan, ini mahal nih. Tapi kalau nggak pede gimana ya? Iya itu, terus akhirnya Saskia bilang, udah Kak, pokoknya udah nih kita ke toko kain berdua. Ini kalau aku yang nyetir misalnya tukeran lah. Kalau misalnya aku yang nyetir belum ada bahan, kalau kita belum masukin bahan, kalau udah datang ke sana tuh kayak masih bisa goyang-goyang. Tapi pada saat kita udah nyetir nih, pas bahan udah masuk, ini aku nempel di tembok, kaca, Saskia nempel kaca udah nggak bisa gerak gitu. Karena apa sih, ini semua udah bahan-bahan. Dan kita bawa sendiri ke tukang jahit. Keren, tapi itu perempuan lah, banyak yang kayak kamu Mbak. Kita mau bahas mekanisme ya, karena tadi kan udah banyak dibahas. Apa tuh mekanisme? Apa aja usahanya? Karena setahu aku tuh banyak ya kan? Banyak. Mekanisme tuh apa aja? Mekanisme sebenarnya tuh dari awal kita mau bikin itu memang produknya tuh kita ready to wear, daily wear, ready to wear. Jadi Saskia kadang-kadang mungkin gak dia kalau masuk satu butik, ini baju bagus banget. Tapi kadang-kadang suka selintas kayak, ini pakai mana ya? Iya kan? Nah aku pengen merubah mindset orang yang begitu masuk ke butiknya mekanisme, masuk klub gitu, terus kayak mau ini, oh ya gue tahu gue mau pergi buat jemput anak gue mau arisan, atau gue mau cuman jalan-jalan ke mall atau ngopi-ngopi, gue bisa pakai. Jadi aku memang membuat baju mekanisme tuh benar-benar baju-baju yang sehari-hari yang orang mau beli atau mau pakai bisa kemanapun kapanpun gitu. Tinggal kita rubah stylenya aja gitu. Jadi memang konsepnya seperti itu. Tapi memang karena basically aku berhijab, jadi aku menyiapkan sebenarnya buat wanita berhijab, mulai dari dalaman kerudung, terus mukena, kaos kaki, baju juga ada. Tenang, nanti aku akan kasih buat cantik kalau di sini. Jadi aku mau kasih pokoknya jadi produk-produk ya emang ini dibutuhkan sama muslim. Beda sama butik yang sama Saskia, mekanisme itu sama. Yang Saskia Meka, ada juga ada Saskia Meka, ada juga Bia by Saskia Meka. Sebenarnya sama, cuman kalau si mekanisme itu jadi gini, kalau yang paling tinggi itu Bia. Mekanisme itu ada ya, kalau Bia itu kan orang kalau mau pesta atau bisa carinya yang Bia. Kalau mekanisme itu di tengah-tengah, jadi yang buat sehari-hari nggak perlu, dan harganya masih B2C. Oke. Ya, jadi kalau Bia AB, yang mekanisme B2C, kalau yang ZM itu CD. Kenapa? Karena memang dijualnya harga lebih murah dan kita masuk ke retail. Gitu. Jadi memang, tapi manajemen yang aku pegang bener-bener cuma si mekanisme. Kalau si ZM dan dia itu dari Haikal yang pegang sama Saskia. Luar biasa. Kantor seindah ini Ini cuma mekanisme dan ZAM. ZAM itu apa? Jadi kalau mekanisme itu sebenarnya Tasya, Saskia, dan Papa. Oh, Papa. Ada Papa. Karena
pernah berantem sama Saskia. Jadi yang menengah iya, itu papa gitu. Oh. Jadi papa tuh sebagai penengah, kalau aku tuh orangnya drama banget. Jadi kayak kalau ada masalah apa tuh kepikiran. Contohnya hari ini kucing aku melahirkan, aku bawa ke rumah sakit dan ternyata harus disesar. Pikiran ya. Iya, jadi kayak ternyata banyak yang aku tuh orangnya pikiran banget gitu kan. Terus jadi ada masalah apa yang bener-bener masalah, ya itu jadi buat aku ya kayak itu masalah. Nah menurut Saskia gak masalah. Jadi aku udah nangis bombay apa. Jadi kita harus ditengahin sama papa. Jadi makanya di perusahaan mekanis itu ada papa untuk bisa menetralisir lah. dan kadang-kadang kalau ada apa-apa, "Pak ini gimana? Oh iya ini begini," gitu. Advisor ya. Iya. Terus kalau di ZZM sama Bia itu Haikal, Mama, Marsha, Saskia, dan keluarga Tania. semua tuh ya? Iya, keluarga adik-adikku semua. Ada di semua Iya, ya. jadi ada Saskia, Haikal, Marsha, Tania sama Mama. Wow. Jadi itu di Bia dan ZZM. Nah, satu kali kita lagi duduk kayak kita tuh sebenarnya pengen bikin satu tempat kayak one stop shopping. Pada saatnya orang masuk ke situ, orang mau nyari baju ada, mau nyari baju olahraga ada, misalnya gitu. Atau Bikin baju mall resmi ada, berarti. gitu kan. Nah, terus akhirnya kita kepikiran, mau. Amin. Tapi aku bikinnya yang agak cantik dulu kali ya, Iya. yang bisa yang kecantikan buku. Masa banyak-banyak, 2-3 lantai aja. Mungkin aku kerja sama Mbak Farida di sini. Amin ya Allah. Jadi, iya, jadi pada saat itu udah berjalan, fotonya aku bilang sama semua kayak kita ini punya usaha, pada akhirnya terpisah-pisah. Karena emang cita-cita aku punya usaha ini adalah aku pengen punya satu tempat kumpul keluarga. Betul. Yang gak harus di mall, gak harus di restoran, gak harus keluar uang, tapi kita bisa kumpul. Dan alhamdulillah ini kan jalan ada si usaha ini. Nah terus akhirnya ini mama pisah di sini, papa di sini. Yaudah kita bikin apa? Nah akhirnya kita ngerasa yang kita butuhkan sekarang ini adalah skincare, kosmetik loh. Kosmetik itu ya. Iya, jadi kita bikin namanya Zam. Nah di Zam itu 7 anak mama dan papa ada di sini semuanya. Cuma anak pertama sih, jadi kayaknya mikirin banget keluarga ya. Karena kalau terpisah-pisah kan gak enak. Iya, Terus begitu kalau di Zam sendiri, Barokah. brand ambassadornya siapa? Siapa? 7 anak mama dan mertua mama ada 2. Mertua anu Mertua ya. juga ikut. Menantu apa mertua itu namanya? Menantu. Oh menantu, udah ganti ya. Oh Menantu, pasangan kan. kan, iya. Jadi suami aku plus suami adikku yang tadi. Jadi Iya. ada 9 orang brand ambassador dari keluarga sendiri. Ya pokoknya intinya sebenarnya gini, kita punya bisnis, bukan berarti bisnis itu akan menjadi satu hal yang bikin kita stres. Aku sama tim di sini, aku tidak pernah menyebut dia adalah karyawan, tapi kita as a team. Jadi kadang-kadang kalau bisnis ini bagus, pasti karena kita. Kalau bisnis ini turun, aku selalu bilang pasti ada salah aku juga. Jadi aku berusaha untuk tidak pernah menyalahkan siapapun. Jadi pemimpin yang baik. amin. Jadi aku selalu bilang kalau misalnya ini udah kita ngobrolin aja, kalau memang ada yang salah-salah atau apa, yaudah ini Kita salah gambar. ya. Bukan tipe yang ini kurang, oke lo gitu enggak. Aku sama tim aku di sini tuh bener-bener sama karyawan aku tuh bener-bener yang kayak banyak DM yang masuk Mbak Farida, suka nanya kayak, "Kak, gimana katanya nggak ada gap dulu?" Karena aku selalu bilang nih, aku selalu pengen dihargai sama karyawan, tapi gimana caranya aku harus hargai mereka dulu. Kalau aku belum bisa menunjukkan sesuatu itu, belum akan bisa. Tadi pertanyaannya belum dijawab dengan detail tentang perkelahian, perseteruan, tentang seleknya dari kakak sama adik. Memang suka biasa kayak gitu, ribut-ribut Tasya gitu. dan Tasya itu dicap sama adik-adik aku adalah dulu tuh kalau berantem masih kecil ya, masih kecil. Kalau nggak jambak, cakar, gigit, cubit. Itu aku. Kakak gimana sih kakak? Itu aku. Tapi Mbak, aku tuh paling selalu berantem. Tapi aku yang selalu akan terjadi kenapa-napanya aku. Tapi semenjak berantem sekali itu pada saat kemarin mulai usaha yang ada butik sama Saskia itu doang. Tapi setelah itu malah kalau ditanya pernah berantem lagi nggak? Enggak. Berantemnya gara-gara apa? Gara-gara itu pun aku lupa. Jadi kayak aku mungkin kalau misalnya online kan udah terlalu sering ketemu ya kan. Jadi kita masih begitu ada butik kayaknya prinsip aku maunya A. Saskia maunya prinsipnya B. Terus kayak nggak ketemu di tengah-tengah. Terus kadang itu aku merasa kayak udah gue yang sendiri capek kerja, ketemu karya ketemu customer, ketemu ini dianya kadang nggak aja gitu. Terus apa sih? Terus aku harus ngikutin gitu. Jadi ya pasti selisih pendapat pasti ada. Terus kayak egonya masing-masing itu ada. Tapi ternyata alhamdulillah itu semua bisa kita lewatin setelah seiringnya waktu. Sekarang aku malah nggak pernah. Bang, kantornya bagus banget tuh. Cerita kantornya dong. Nih keren banget nih. Ini kita masuk tadi. Lorongnya udah indah banget tuh. Itu spot foto orang yang kalau kesini nggak mungkin. Tadi udah foto ya?
hasil foto aku nih. Ini hasil foto aku nih. Nih. Ya, dan ini hasil foto aku. Ah, keren kan? Semua orang kalau kesini, pasti spot foto pertama dia. Jadi emang konsepnya ini adalah bener-bener konsepnya Saskia dan Mas Hanung yang suka semuanya unfinished. Iya. Dan kayu sama semen. Dia emang suka gitu. Keren banget ya, sambil kita lihat-lihat nih seperti apa nanti kita akan gerbek ke dalam. Ya mudah-mudahan aku bisa jawab ya. Iya, ruangannya apa aja. Berapa lantai nih, Mbak Tasya? 3 lantai. 3 lantai. Jadi sebenarnya 2 lantai untuk yang kerja, maksudnya untuk office ininya. Tapi kalau untuk yang paling atas tuh kita ada rooftop. Ada rooftop. Tapi rooftopnya juga ada kayak semi itu. Semi rooftop, terus sama ada kayak ruangan kayak seakan-akan kalau kita mungkin acara bisa di dalam situ, terus di luar Oh, kita harus lihat. Kita harus rencana seperti itu, tapi sampai saat ini belum terjadi. Jadi baru berapa bulan di sini? Ya, kurang dari 6 bulan. Pokoknya setelah PSBB yang kita besar-besaran tuh yang nggak boleh kemana-mana sampai 14 hari, aku langsung pindah ke sini. Dalam keadaan kondisi kan kita karena di perumahan, jadi nggak boleh terlalu kelihatan gimana-gimana gitu. Jadi memang masukinnya pelan-pelan, ya. Jadi berproses. Tapi keren banget. Terima kasih. Sahabat Rock and Roll, sekarang kita bahas Mbak Tasya sebagai ibu rumah tangga. Karena tidak bisa kita lepas dari kalau ya womanpreneur juga ibu rumah tangga itu yang challenge kan. Bagaimana pinter mengatur karyawan tapi pinter juga memanage rumah tangga. Ya kan, suami nggak pernah komplain. Justru aku menunggu komplainan dia. Pernah komplain nggak? Justru aku menunggu komplainan ya. Suami pasrah. Suami tuh pasrah atau gimana dia? Kayaknya udah tahap kayak udah gitu. Enggak. Suaminya kan selebritis juga kan, pengusaha juga kan, Pak Ferry kan. Abang itu kan usahanya jadi susahnya sama-sama. Sama ibu cantik rock and roll ya. Jadi, emang bener-bener abang tuh apa yang dia punya event organizer, terus dia juga syuting juga betul. Aku punya bisnis sama abang. Wedding organizer juga. Sama kita. Katanya udah pensiun, udah aku aja jangan bobo lagi. Aku atau bisa kita sama aja ya. Kalau lagi males nerima kerjaan, wedding aja ada teman aku tuh. Insya Allah ya kan. Nah jadi kayak jalan terus sekarang aku lagi bikin sama abang kebetulan karena pandemi kan kayak di rumah aja kan Mbak. Dan Ferry itu pintar sekali masak. Jadi di rumah kalau kamu pinter masak, aku baru tahu loh. Iya, jadi kayak kalau misalnya weekend atau misalnya ada kita nggak kemana-mana tuh Ferry tuh sebelum tidur cuma nanya kayak besok pagi mau makan apa kamu gitu kan. Aku mau makan ini, nanti dia bangun, terus aku dibangunin nih kalau makanan udah siap, nih makanan udah siap, nih makan. Istri apa sih ini? Aku nggak boleh masak. Aku nggak boleh masak. Tunggu dulu. Halo, suami kok sama ya? Kalau kata suami gue, Mek lu di kamar aja, daripada di dapur bikin ribet gitu ya. Aku pernah beli buku masak agak gede gitu, terus ditanya sama dia buat apa? Buat Mbak. Tanya lagi buat apa? Buat Mbak. Ditanya sekali lagi buat apa? Buat akhirnya aku bilang, iya buat aku kan mau belajar, maksudnya sesekali aku mau bisa nyiapin. Terus disamperin gimana? Sayang, nggak usah nanti takut mubazir nggak kemakan. Semenjak detik itu yang sudah nggak akan aku mau. Jadi kayak nggak usah sayang, takut mubazir siapa yang mau? Itu namanya suami yang jujur. Iya, jadi terbuka. Bahkan aku bikin spaghetti tuna aja lagi masak aja, dia ngintil di belakang kayak gak gitu tuh masukinnya. Terus kayak kenapa sih gitu? Jadi emang gak dibolehin masak. Jadi mungkin takut tangan istrinya kenapa-napa. Iya, terlalu sayang. Terlalu sayang. Suami yang seperti ini ya harus dia takut nggak kemakan. Misalnya aku bikinin enak kayak enak, habisin dong. Iya bentar dulu ya. Gitu. Akhirnya lupa nggak dimakan. Jadi Ferry itu tipikal yang suka banget masak, makanya kita punya usaha bareng yang bener-bener berdua. Kalau event organizer ataupun WO kan pasti kan ada tim. Tapi yang ini bener-bener berdua yang namanya frozen food. Namanya Saikoro Wagyu Cube Beef. Jadi memang dagingnya itu kita packaging sendiri, kita seal sendiri, kita tempel stiker sendiri, terus kita masukin sendiri. Abang bikin bumbu, udah nge-packing sendiri, nanti kita masukin lagi. Jadi semuanya nanti aku kasih lihat bentuknya seperti apa. Karena benar-benar kita bikin sendiri, semuanya sendiri. Jadi sampai aku sebagai istri, nah walaupun aku nggak bisa masak, tapi aku multi talent loh guys. Jadi aku sebagai seorang admin, aku juga ngecekin orderan, aku juga cek rekening udah masuk apa belum, aku paling cek penting itu juga, aku terima semuanya, dikomplain juga. Jadi memang kadang-kadang kayak misalkan kamu belum datang gitu. Jadi memang aku
yang memang menerima itu semua. Nah kalau aku cuma misalnya per hari ada sekitar 20 atau 50 order atau 30 gitu, itu aku kasih ke dia, nanti dia sama mbak tim yang udah siapin packing. Oh luar biasa. Itu aku nggak punya tim besar, jadi cuma mbak 2 di rumah, aku, suami, dan 1 asistennya Ferry. Luar biasa. Itu, dan itu masih berjalan. Tapi soalnya kan sekarang COVID gini kan justru bisnis yang itu yang seru ya kan ya. Aku bilang sama abang kayak kita bisa punya bisnis di mana-mana, maksudnya yang di luar gitu, di mana-mana di luar, kamu sama siapa, aku sama siapa gitu. Tapi kita ada yang sendiri istilahnya buat kebutuhan sehari-hari bulanan itu kita ada deh di sini gitu. Dan abang pada saat awal menikah mbak, dulu tuh yang aku selalu salut dari dia tuh orang yang tidak pernah malu untuk melakukan yang penting bisa buat hasilnya buat istri. Iya, buat dulu istri. pada saat baru nikah justru drop banget, syuting nggak ada, kerjaan nggak ada, dia sampai ngambil sepatu di daerah Tangerang, dia jualan sepatu ke lokasi syuting. Jadi dia datang ke lokasi syuting bukan dia syuting tapi jualan sepatu. Sampai rumah tuh uang cashnya dikasih ke aku simpan di buku, dan itu aku masih ingat banget. Jadi memang kalau ditanya sekarang ada di posisi sekarang, karena aku selalu bilang sama abang, mungkin ada prinsip orang-orang yang uang suami, uang istri, uang istri, uang istri kan, selalu banyak punya prinsip itu. Dan aku selalu bilang sama abang dari aku nikah, uang suami, uang istri dan anak, uang istri adalah uang suami dan anak. Masya Allah. Kalau misalnya kamu ada di posisi nggak bisa untuk membackup keluarga, ya itu masanya aku gitu. Jadi pada saat pandemi kemarin juga kan agak drop banget, dan alhamdulillah mekanisme masih bisa bertahan. Dan aku bilang kalau abang nggak restu, abang nggak ridho, nggak mungkin mekanisme masih bisa besar. Jadi ada masanya juga kayak aku selalu bilang walaupun abang kepala keluarga, tapi bukan berarti dia yang harus bisa terus-terusan untuk membackup keluarga. Ada masanya aku harus bisa. Jadi aku selalu bilang sama abang, ini istilahnya keluarga ini adalah ya punya kita bersama, istilah kita membangun ini semua bersama. Jangan ada yang kayak ini tanggung jawab lo, tanggung jawab gue. Memang ada tanggung jawab yang harus diselesaikan sama abang. Kadang-kadang juga mesti abang, masa aku lagi, padahal pasti ada seperti itu gitu. Tapi selagi kalau kita bisa menjalankan itu dengan sama-sama komunikasi dengan baik, masih bisa. Masya Allah, keren banget ya. Keren, ini memang jadi istri mesti multi talenta ya. Mesti bisa apa aja. Cewek ya. Itu sebenarnya lebih multi talent daripada laki-laki. Aku setuju. Tos dulu. Kayak misalnya kita nyetir, kita bisa sambil make up, pakai alis. Iya kan? Laki-laki itu jarang bisa. Jangan ganggu aku, pegang tangan aja nggak mau. Itu laki gue ya. Jadi kalau abang itu kayak nyetir ya udah fokus gitu. Bahkan kalau udah mulai pegang handphone, mobil belok. Luar biasa. Jadi emang bener-bener kita tuh, aku bersyukur dilahirkan sebagai seorang wanita, karena memang bukan bilang menjatuhkan laki-laki, tidak gitu. Laki-laki pasti punya kelebihan tersendiri, tapi kadang-kadang cewek bisa lebih multi talent. Iya. Bisa lagi nyusuin, dia misalnya sambil apa itu bisa kan seperti itu kan. Kebayang ya. Aku tuh kalau ketemu sama womanpreneur yang super kayak gini suka ketawa sendiri. Ternyata bener ya. Kita tuh kayak apa ya? Otak itu bekerja 90% mungkin ya. Kadang-kadang harus berputar. Kadang-kadang abang bilang, kamu bisa nggak mulai sekarang bikin alis tanpa buka mulut? Sekarang kita gitu. Aku bilang, sekarang aku tanya, kamu bisa nggak bikin alis? Enggak, ya udah itu kelebihan cewek tuh banyak yang luar biasa. Tapi suami aku pinter make up. Iya? Iya, karena dia syuting, jadi bisa ya. Pada saat waktu sah gitu kan, pada saat nikah sah gitu, pas sudah sah, tiba-tiba dia nengok ke aku, sumpah aku pengen dibilang ini, kamu cantik banget tadi. Iya, tapi namanya cewek baru nikah. Iya, kenapa dia ngomong apa? Tiba-tiba nengok ini, aku make up sendiri bagus nggak make up? Guys, gua baru disahin, coba dia ngomong sebelum sah gitu kan, akan pikir oh ternyata dia bilang make upnya bagus gak, aku make up sendiri tuh kayak ini depannya masih ada penghulu sama orang tua ya. Semuanya dia masih ngomong make up aku bagus, bukan make up aku yang dipuji, tapi make up diri dia sendiri. Luar biasa nih. Suami aku tuh multi talent juga. Oh iya, kalau suaminya iya ya kan. Tapi ya ini istrinya menerima suami menerima istri apa adanya, itu yang luar biasa ya kan. Nah salah satu lagi keharmonisan rumah tangga Mbak Tasya itu di YouTube-nya kan? Ya Kak, punya YouTube-nya nih. Tapi kayaknya hits. Ardiansyah Family. 90% siapa? Tasya. yang kerja saya, mikirin saya. Tapi waktu pas aku mau ngasih nama Tasya atau Medina atau misalnya Tasya dari
Jangan dong, namanya Ardiansyah aja. Oke, kita ganti jadi Ardiansyah. Tapi kontennya hampir 80% Tasya Nurbedina semua. Kalau udah mulai pusing konten, nanti kayak gini. Kayaknya kita harus bikin begini. Dijalanin nggak? Enggak. Jadi emang bener-bener. Karena suami paling pintar memberikan ide. Iya, tapi menjalani kayak kamu aja deh, gimana gitu. Jadi emang bener-bener yang kayak. Oh, jangan bahas rumah tangga saya, rumah tangga iya. dia. Iya. Maaf. Tapi mirip-mirip gitu ya. Jadi emang karakter suami aku tuh orang yang tidak pernah melarang aku. Ya, Selama alhamdulillah. istri ya, dan aku termasuk orang pecinta musik. Ya. Jadi anak konser. Jadi aku tuh kalau misalnya ada konser apapun, aku nonton loh YouTube. Terus YouTube. kemarin Itu di mana kamu nonton? Yang di Singapura. Oh iya. Nonton YouTube, tapi dari sekian banyak lagu aku cuma tahu beberapa. Here apa? With or without you. Iya. Waktu itu aku bisa nyanyi selebihnya, terus Ferry teriak-teriak, gitu. Ini untuk apa? Aku pernah nonton Guns Roses juga Guns yang Roses di Jakarta, iya. Sumpah Mbak. Terus nggak tahu Aku lagunya. tahu berapa lagu. Selebihnya aku bilang, ini kenapa orang teriak terus? Aku bilang, itu udah tua itu yang ditontonin gitu. Tapi aku jadi aku suka semua jenis musik. Katy Perry nonton Katy nggak? Perry enggak. Oh. Jadi aku nonton yang aku samperin sampai bela-belain tuh si YouTube Gitu, sama karena si kan Coldplay. Ferry-nya suka. Coldplay aku suka banget. Coldplay di Yang mana? Singapura juga, Jadi ya. aku bela-belain untuk nonton Coldplay kalau nggak salah ya. Naik pesawat, mesti Jakarta, Singapura. Nah. Kamu mau tahu ke mana? Muter. Jakarta, Jambi, Batam, Singapura. Kok bisa? Harga tiket satu Oh, tiket iya. perginya saat itu bisa Iya, 7 iya, juta iya, satu. iya. Terus Dua tiba-tiba, transit ya? Iya, udah disuruh beli lama tuh ntar aja. Jadi kita kayak orang blow on banget Mbak. Naik bom mau ke Singapura Mbak. Pergi pagi subuh, Nyampenya malam. Sampai jam 12 malam gue baru sampai. Aku baru ngerasain ke Singapura hampir seharian di jalan. Gak nyampe. Berarti Tapi kamu- bela-belain buat musik. Berarti bener-bener loh, Mbak Tasya itu dia woman planner rock nih, sesuai dengan segmen kita. Wah, aku hampir sebagian besar aku tuh Anak musik. Jadi aku hampir punya geng konser. Geng Jadi musik konser. apapun kita samperin. Jadi kayak misalnya ada konser yang di Jakarta atau misalnya konser di mana Iya, jadi aku bisa samperin. Jadi datangin. aku cuma bilang ya aku mau nonton konser 90s, aku Iya. mau apa. Kata abang ya udah Java kamu Jazz. boleh Java Berarti Jazz. bisa dibilang me time-nya itu banyak kan konser? Iya. Oh. Bahkan aku kalau nggak ada karena lagi sekarang pandemi jadi susah kan. Me time aku adalah aku nyetir mobil, aku bisa dengerin musik sekenceng-kencengnya. Itu buat aku me time. Oh iya ya. Nyampe rumah kayak, aduh aku tuh seneng banget denger musik apapun, jenis apapun. Yeay sahabat rock and roll, aku punya teman baru konser, soulmate konser aku. Yeay! Yes sahabat rock and roll, sekarang kita tiba di pertanyaan terakhir tapi yang paling penting yaitu tips dan trik dari Mbak Tasya. Mbak, aku minta dijelasin, dikasih tips lah singkat buat sahabat rock and roll di rumah, bagaimana bisa sukses kayak Mbak Tasya, bagaimana mempertahankan perusahaan di masa pandemi ini kayak Mbak Tasya. Yuk silakan. Iya buat sahabat, kalau kata Mbak Ganda, Sahabat rock and roll. Iya, jadi sebenarnya aku juga masih orang yang sangat belajar gitu. Karena memang ada di titik sekarang itu bukan sesuatu yang mudah. Dan apalagi untuk mempertahankan yang sudah ada ini juga bukan sesuatu yang mudah. Yes. Makanya tadi aku bilang kan, kita punya 2 tips buat 2 atau 3 tips lah buat teman-teman yang mau memulai usaha. Memulai itu adalah gampang. Yang susah adalah mempertahankannya. Yes. Jadi buat teman-teman yang memang kadang-kadang sekarang misalnya kondisi sekarang nih kayak jualan makanan oke. Terus wah happy banget nih mau jualan makanan ini. Ya udah di yang penting nih kamu harus semangat untuk mencari passion kamu di mana. Jangan baru sekarang baru 2 bulan 3 bulan terus tiba-tiba bagus, terus tiba-tiba di bulan ke-4 5 jelek langsung ngerasa kayak ini bukan bisnis gua nih, ganti. Nah itu jangan Jangan karena ya. memang kita harus melihat potensi bisnis itu bukan cuma bisa dilihat dari sebulan 2 bulan, pasti bertahap gitu. Dan Betul. semua orang yang bisa sukses sekarang kayak Mbak Farida juga pasti kan Amin. ada proses yang untuk dilewatinya gitu. Dan Struggle ya. harus tetap struggle. Jadi memang kita tuh harus yang pertama adalah kita punya passion, kita cari passionnya di mana. Passion kita misalnya masak, ya berarti kita bikin makanan. Atau passion aku sebenarnya seneng banget mix and match apa yang aku pakai. Nah makanya aku cari passion gitu. Kemudian jangan modal yang kita kadang-kadang suka kebentur sama yang namanya modal. Jangan langsung modal tinggi maksudnya. Ya, jadi modal yang harus mengikuti apa yang mau kita bikin. Tuh benar tuh. Jadi misalnya kita cuma punya uang misalnya at least misalnya 500.000, kita mau bikin makanan nih, kita bikin aja makanan gak harus banyak dan tidak harus besar gitu. Kita promo, dan sekarang kan promo mudah, nggak bayar. Sosial Instagram media ya. sangat luar biasa.
terus kita cari teman kita yang memang followernya banyak. Nggak harus artis. Sekarang mau jadi artis nggak harus artis. Enggak. Gimana? Mau jadi artis nggak harus pemain Sukses film. Enggak. Nggak harus aktor, nggak harus aktris gitu. Tapi dia menjadi seorang influencer aja bisa jadi tagline-nya artis gitu. Aku selalu bilang aku bukan artis. Aku cuma kakaknya seorang adik-adik aku yang public figure dan istrinya public figure gitu. Jadi aku selalu bilang aku bukan artis, tapi di sini ya alhamdulillah aku punya follower yang lumayan. Jadi aku selalu bilang sama teman-teman, kita mau membantu satu sama yang lain. Jadi jangan pernah takut untuk memulai dan jangan pernah takut disaingi. Yes. Jadi yang tadi pertama yang penting kita cari passion kita. Passion. Yang kedua jangan kepentok sama yang namanya modal. Jangan kepentok sama modal. Yang terakhir paling kita harus benar-benar ya konsisten. Karena memang kalau misalnya kitanya gampang goyah, karena memang mempertahankan itu kan luar biasa banget, apalagi di tengah pandemi sekarang ini gitu. Jadi agak buat kita tuh kadang-kadang mencari titik yang amannya tuh agak sulit gitu. Dan satu lagi pesan aku, jangan pernah menyalahkan orang lain. Jadi dari apa yang kita lagi kerjakan, kita harus belajar untuk menghargai gitu. Jadi buat aku, kita diciptakan pasti kadang-kadang nggak ada orang yang mau jadi cuman karyawan. Pasti semua mau jadi yang pemilik usaha atau seperti apa. Makanya aku selalu bilang, ya mungkin Allah kasih kepercayaan ini ke aku, tapi aku nggak boleh menyia-nyiakan kepercayaan yang Allah kasih. Jadi memang jangan pernah ngerasa tinggi deh gitu, karena memang kita harus selalu melihat yang ke bawah. Luar biasa, sahabat rock and roll, harus didengarkan, dicatat kalau perlu dan dilaksanakan. Karena poin-poin tadi itu luar biasa. Aku salut banget Mbak Tasya. Keren. Karena aku juga melihat seorang Mbak Farida, ibu rock and roll yang ternyata masih bisa. Oh, amin. Kita belajar itu sebenarnya Mbak, harus boleh belajar cuma sama orang yang lebih tua dan mau mendengarkan pendapat orang lain, itu harus kita harus sharing ya. Iya, benar banget. Sahabat rock and roll, terima kasih Mbak Tasya, thank you banget for having me. Terima kasih Mbak Farida, aku iya dong. Channelnya Mbak Farida. Iya. Kapan-kapan Mbak Farida harus main di Ardiansa Family. Siap, Ardiansa Family. Oke, bawa anak-anak aku. Oh iya. Bye sahabat rock and roll. Yeay.